Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin wa farrij'an ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin wa ansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watni fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita dapat bermuajahah kembali ya di mata kuliah bimbingan dan konseling ya. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat. Adik-adik tetap sehat ya, supaya nanti adik-adik bisa melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa, rajin kuliah ya, mendapatkan nilai yang maksimal. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Itu materinya ya. Terlebih dahulu Bapak akan absen dulu ya, supaya kita tahu siapa yang rajin, siapa yang malas, dan siapa yang bolos. Ya, ada di kelas ini yang sering bolos? Tidak ada. Alhamdulillah. Kelas ini insya Allah rajin semua. Ya, kelas ini alhamdulillah semuanya akan mendapatkan nilai yang bagus. Amin. Saya doakan ya, adik-adik mahasiswa di semester ini mendapatkan nilai A+. Amin. Sekarang kita akan mulai masuk materi perkuliahan. Jadi untuk materi perkuliahan kita pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas tentang media bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Jadi adik-adik pasti sudah pernah mendengar anak-anak ABK, ya kan? Anak-anak ABK ini adalah anak-anak yang sangat luar biasa, ya. Tetapi saya mengatakan anak-anak yang ABK ini bukan kekurangan sebenarnya, tetapi dia punya kelebihan. Adik-adik yang notabene mahasiswa yang normal, ya, tidak menutup kemungkinan di kelas-kelas yang lain ada anak yang bisa dibilang mempunyai kekurangan dan berkebutuhan khusus di kelas. Tetapi yang namanya kita sebagai manusia harus saling menghormati. Betul? Saling harus menghormati dan menghargai. Jangan sampai kita sebagai manusia, sesama manusia itu mengucilkan. Walaupun mereka itu mempunyai berkebutuhan khusus, tetapi dia wajib harus dihormati dan dihargai. Kita mulai dari materi pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu poin utama, yaitu definisi anak berkebutuhan khusus. Ya, yang kedua karakteristik anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga urgensi bimbingan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya bagaimana layanan bimbingan konseling bagi anak berkebutuhan khusus, dan terakhir apa kompetensi guru bimbingan konseling atau disebut dengan konselor. Ya, guru BK itu di sekolah itu dikatakan konselor adik-adikku. Ya, konselor itu dalam artian guru yang membimbing anak di sekolah, yang memberikan bantuan, ya, memberikan motivasi. Ya, konselor itu tujuannya untuk memberikan bantuan, ya, yaitu guru BK. Guru bidang studi itu bisa membimbing, akan tetapi belum tentu bisa mengkonseling. Ya. Belum
Jadi guru bimbingan konseling itu tujuan di sekolah itu adalah memberikan bantuan terhadap anak yang mempunyai permasalahan. Baik itu masalah pribadi, baik itu masalah sosial, ya. Yang ketiga itu bimbingan konseling belajar. Baik itu yang terakhir itu, yang keempat itu permasalahan karir. 4 poin ini, ya. 4 poin ini adalah poin yang sangat penting untuk disampaikan oleh guru bimbingan konseling di sekolah untuk menangani permasalahan-permasalahan anak. Baik itu anak yang mempunyai kebutuhan khusus di sekolah dan anak-anak yang mempunyai permasalahan tentang kepribadian anak. Yang namanya siswa atau peserta didik pasti mempunyai permasalahan masing-masing. Betul nggak? Betul. Ya, anak itu pasti mempunyai permasalahan masing-masing di dalam dirinya. Baik itu permasalahannya dalam kepribadi dirinya masing-masing, yaitu dia banyak mempunyai permasalahan pribadi dalam artian dia kurang bergaul, kurang berinteraksi dengan temannya, kurang bisa bekerja sama. Jadi itu poin-poin penting yang harus disampaikan oleh guru bimbingan konseling yang ada di sekolah. Ya. Sekali lagi saya tanya, ada 4 bimbingan konseling, layanan bimbingan konseling di sekolah. Sebutkan. Pertama, pribadi, sosial, belajar, dan karir. Harus dilaksanakan oleh guru BK di sekolah, terutama guru yang menangani anak berkebutuhan khusus. Karena anak berkebutuhan khusus pasti mempunyai karir. Walaupun dia mempunyai keterbatasan, tetapi di dalam diri karakter dia itu pasti dia punya cita-cita. Ya kan? Adik-adik pasti punya cita-cita. Ya kan? Begitu juga mereka. Pasti dia punya kelebihan di dalam dirinya. Kita di dalam artian kita sebagai makhluk atau manusia yang normal, ya, kadangkala ada kekurangan yang kita miliki. Ada sebuah cerita yang sudah saya tonton di TV, yaitu tentang anak yang berkebutuhan khusus, film India. Ya, film India yang anak ini yang mempunyai kekurangan yang dibilang jauh dari teman-teman yang lain. Dia ini mempunyai cara berkomunikasinya kurang dengan temannya. Ya. Jadi ada namanya Shahrukan. Shahrukan dalam artian Amir Khan. Dia itu adalah pemeran utama di dalam film itu. Amir Khan itu adalah salah satu seorang guru di sekolah itu. Mungkin ada yang sudah nonton atau ada yang belum. Itu salah satu contoh ya real video atau film yang dibintangi oleh orang India. Tapi ini ada kaitannya dengan materi kita. Anak ini mempunyai keterbatasan yang beda dengan teman-temannya, tetapi dia punya kelebihan. Apa kelebihannya? Dia pinter berimajinasi, menggambar. Dari teman-teman yang normal, dia paling pinter berimajinasi untuk menggambar. Di dalam otaknya sudah banyak gambaran-gambaran luar negeri, luar angkasa dan sebagainya. Makanya guru-guru yang lain itu tidak menyangka dia yang juara di dalam kompetisi yang menggambar di sekolahnya. Guru BK itu harus bisa bekerja sama dengan orang tuanya. Kalau kita tidak bisa bekerja sama dengan orang tuanya, maka anak itu akan terlantar. Kalau ada anak yang mempunyai permasalahan di sekolah itu harus kita kontrol dari orang tuanya.
Ya, makanya di dalam sekolah itu untuk definisi anak berkebutuhan khusus. Adik-adik bisa baca? Bisa. Ya, untuk definisi anak berkebutuhan khusus ini adalah anak yang secara signifikan berbeda dari anak seusianya. Dalam aspek perkembangan fisik, ya, fisiknya, mentalnya, intelektualnya, emosinya berbeda dengan yang biasanya, atau tingkat sosialnya pasti ada perbedaan, sehingga akan memerlukan layanan pendidikan dan dukungan khusus untuk memaksimalkan potensi mereka. Dalam artian dukungan khusus dan layanan dan dukungan khususnya adalah layanan bimbingan konseling. Ya. Jadi perbedaan ini bukan dikategorikan adalah kekurangan. Nah, bisa jadi itu jadi kelebihannya. Melainkan variasi yang menuntut pendekatan yang berbeda dalam proses tumbuh kembang dan belajarnya di sekolah. Dari definisi ini adik-adik sudah paham nggak? Ya, jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini dia itu bukan semata-mata mempunyai kekurangan. Yang sudah Bapak bilang tadi pasti ada kelebihan di dalam dirinya. Kita lanjut. Ya, spektrum anak berkebutuhan khusus. Jadi anak berkebutuhan khusus sementara adalah anak-anak yang mengalami hambatan. Ya, dia lambat. Sementara hambatan akibat dari faktor-faktor, baik itu faktor lingkungan, ya, seperti anak yang mengalami trauma. Banyak anak yang mengalami stres akibat orang tuanya sering kelahi. Ya kan? Ada anak yang trauma gara-gara dia sering dipukul oleh orang tuanya. Itu mengakibatkan anak yang sering banyak mengalami trauma mendalam. Sampai besar masih diingat. Ya, hati-hati. Kalau sebagai orang tua itu harus hati-hati mendidik anak. Yang namanya anak, masih anak-anak itu perlu perhatian khusus. Supaya mereka itu mempunyai karakter itu bisa berjalan dengan baik. Ya, kita lanjut. Selanjutnya, karakteristik anak berkebutuhan khusus. Ya, jadi ada karakteristik anak berkebutuhan khusus itu. Yang pertama itu kebutuhan fisik, tunanetra, ya, tunarungu, tunadaksa, dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan kognitif ini gangguan belajar. Jadi ada anak yang dikategorikan anak yang mempunyai permasalahan kognitif ini, dia susah dalam belajar, sekat tamu pelajaran, atau dikategorikan IQ rendah, atau daya ingat yang minim atau kurang. Itu yang dikategorikan kebutuhan kognitif. Yaitu yang ketiga kebutuhan emosional dan sosial. Banyak anak-anak di sekolah itu yang kurang, ya, yang kurang di dalam berinteraksi dengan temannya atau bergaul dengan temannya. Dan selanjutnya kebutuhan sensorik, misalnya anak dengan gangguan spektrum autis. Autis itu yang ya, SDM. Kita lanjut. Nah, biar waktu kita cukup. Ada dikategorikan, ada yang mitos, ada yang fakta. Ya, dari beberapa item ini ada yang dibilang orang-orang itu ada fakta, mitos, fakta, mitos. Ada anak yang dari awal dia lahir tuh normal, tetapi pas perkembangan 2-3 tahun itu dia punya permasalahan. Apakah itu fakta atau mitos? Dan selanjutnya. Lanjut. Kita lanjut ke dimensi preventif dan dimensi ekologisnya. Jadi di dalam urgensi bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus ini, kita mempunyai variabel-variabel yang harus kita laksanakan di dalam
melakukan pelayanan anak berkebutuhan khusus di sekolah. Ya, tidak semata-mata kita sebagai guru bimbingan konseling itu harus bisa berinteraksi dengan wali kelasnya, ya, yang di sekolah. Wali kelasnya harus mengasih tahu guru BK-nya supaya pelayanan bimbingan konseling itu berjalan dengan baik layanannya. Layanan BK bagi anak berkebutuhan khusus, ya. Layanan anak berkebutuhan khusus ini, anak berkebutuhan khusus ini menghadapi berbagai tantangan yang tidak dialami oleh anak-anak pada umumnya. Jadi anak ABK ini banyak tantangannya. Ujian hidup. Ya, dia punya ujian hidup tuh lebih banyak daripada kita yang normal. Kadang-kadang yang pakai sepatu dorongan itu kursi roda itu harus dibantu dengan kursi roda. Beda dengan kita yang normal bisa jalan kaki. Ya kan? Kalau mereka yang dikategorikan anak ABK itu ya bisa dibilang harus ada bantuan orang. Alat bantu. Ya. Ada dan lain sebagainya atau kendala-kendala yang lain. Lanjut. Ya. Layanan bimbingan konseling bagi anak berkebutuhan khusus merupakan pelayanan intervensi tidak langsung yang akan lebih terfokus pada upaya pengembangan lingkungan perkembangan konseling yang akan melibatkan banyak pihak, rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal. Jadi yang Bapak sudah katakan tadi, jadi alur penanganan anak berkebutuhan khusus itu harus ada anak peserta didik di sekolah, ada guru di sekolah, ya, ada orang tua wali murid dan konselor. 4 item ini harus ada. Baru ada yang namanya layanan bimbingan konseling. Amun di nara anak saya tegen konseling. Ya kan? Harus ada anak. Harus ada anak yang bermasalah baru kita berikan konseling. Selanjutnya, kompetensi konselor. Nah, kompetensi konselor adik-adik bisa baca ya, biar kita bisa selesai tepat waktu. Kita lanjut saja. Nah, ada tugas mahasiswa. Jadi tugas adik-adik nanti ya setelah materi ini saya sudah presentasikan, sudah saya jelaskan ya. Ini adalah sekapur sirih materi bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Dan untuk selanjutnya kita akan tutup perkuliahan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya adik-adikku. Ya, kita akan ketemu minggu depan dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.